Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswa yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan alternatif penyelesaian sengketa. Dari materi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan saya tuliskan di e-learning. Jadi jangan lupa ditonton videonya dan absensi di e-learning. Terima kasih Bapak Ibu. Kita membahas mengenai pengajuan permohonan arbitrase. Bahan materi silahkan dilihat di e-learning. Saya sudah upload dan saya sudah share kepada Komting. Oke. Terkait pengajuan permohonan arbitrase, jadi dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase atau pemohon ya istilahnya pada sekretariat BANI. Kemudian permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Kemudian Bapak Ibu, untuk apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, nanti bisa dilihat di pasal 30 ya. Pihak ketiga wajib membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut. Ya, jadi harus bayar juga pihak ketiganya. Kemudian setelah menerima permohonan arbitrase dan dokumen serta biaya pendaftaran yang diisyaratkan, sekretariat harus mendaftarkan permohonan dalam register BANI. Ya, jadi ini prosedur pengajuan permohonan arbitrase. Kemudian kita membahas mengenai persyaratan arbiter. Apa sih syarat-syarat seorang arbiter? Ya, ternyata yang pertama ada berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum. Tentu harus cakap ya dalam melakukan perbuatan hukum ya. Kemudian sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Jadi minimal 35 tahun. Lalu tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga dengan masing-masing dari para pihak bersengketa. Kemudian tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap hasil penyelesaian arbitrase. Lalu berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi. Ya, kemudian tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera, pengadilan atau pejabat pemerintahan lainnya. Jadi ada syarat-syaratnya seorang arbiter ya. Ini pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi, ini lebih berat nih sepertinya. Ya. Kemudian putusan arbitrase. Jadi putusan arbitrase ini majelis wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Tentang perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, hal tersebut harus dicantumkan dalam putusan. Ya, jadi apabila di antara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan yang akan diambil, putusan ketua majelis yang dianggap berlaku. Lalu putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut. Kemudian putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Majelis menetapkan batas waktu pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan, disertai sanksi dan atau denda dan atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar jika pihak yang kalah lalai melaksanakannya. Jadi kalau nggak dilaksanakan ada sanksinya lagi untuk pihak yang kalah ya. Jadi memang ini harus dilaksanakan. Kemudian bagaimana mengenai biaya arbitrasenya? Biayanya ya. Apabila salah satu pihak berhasil sepenuhnya dalam tuntutannya, maka pihak lawan memikul seluruh biaya. Tetapi jika masing-masing pihak memperoleh sebagian dari tuntutannya, biaya-biaya menjadi beban kedua belah pihak ya secara proporsional. Jadi dibagi ya Bapak Ibu biayanya kalau memang salah satu pihak ini sudah berhasil memperoleh sebagian dari tuntutannya. Kemudian biaya-biaya eksekusi putusan ditanggung oleh pihak yang kalah. Nah, jadi kalau pihak yang kalah ini banyak ini bebannya ya dari membayar biaya-biaya tadi ya. Kemudian biaya eksekusi juga dari pihak yang kalah. Lalu arbitrase atau BAPMI. Arbitrase BAPMI ini adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut arbiter
untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Lalu arbitrase BAPMI pada hakikatnya mirip dengan pengadilan. Jadi arbiter dalam proses arbitrase adalah layaknya hakim pada proses litigasi. Jadi ini seperti litigasi sebenarnya persidangan pada umumnya ya. Tapi karena ini bernuansakan arbitrase tentu lebih berbeda ya, karena bersifat rahasia dan lebih cepat dan win-win solution. Kemudian ada perbedaan arbitrase BAPMI dengan pengadilan. Apa sih bedanya? Tadi kan kita bilang hampir sama ya, layaknya gitu ya. Ternyata ada perbedaannya. Arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Jadi mesti dipilih dulu Bapak Ibu. Kemudian proses arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI. Para pihak berhak menentukan apakah arbiter akan berjumlah satu atau arbiter tunggal namanya, atau lebih, atau namanya majelis arbitrase. Para pihak bebas menentukan tempat arbitrase. Kemudian para pihak berhak memilih arbiter, jadi boleh dipilih sendiri Bapak Ibu arbiternya ya. Kemudian arbiter dipilih berdasarkan keahliannya. Proses persidangan dilangsungkan menurut peraturan BAPMI, lalu persidangan arbitrase berlangsung tertutup untuk umum ya. Putusan arbitrase tidak mengenal preseden atau jurisprudensi. Jadi kalau yang litigasi kan mengenal jurisprudensi, ini tidak mengenal itu. Kemudian arbiter dapat mengambil keputusan atas dasar keadilan dan kepatutan atau namanya ex aequo et bono, tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum ya. Dan putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding. Jadi ini sudah final langsung kalau ada keputusan arbitrasenya. Kalau litigasi kan ada banding Bapak Ibu ya. Ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali dan lain sebagainya ya. Nanti bisa lihat di dasar hukumnya tadi keputusan BAPMI nomor keputusan 04 BAPMI /11 tahun 2002 tanggal 19 November 2002 ya. Junto keputusan BAPMI nomor 01 BAPMI 10 2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang peraturan dan acara badan arbitrase pasar modal Indonesia. Ini ada beberapa juga keputusan-keputusan lainnya sebagai dasar hukum berlakunya arbitrase BAPMI dengan pengadilan ya. Kemudian ini ada alasan memilih arbitrase BAPMI. Apa sih alasannya? Ternyata alasannya ya para pihak yang bersengketa sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan. Ya. Lalu para pihak yang bersengketa menghendaki cara penyelesaian yang lebih mempertimbangkan benar salah menurut hukum ya, atau right based procedure atau approach ya. Lalu para pihak yang bersengketa menginginkan putusan yang final dan mengikat, namun tidak ingin menempuh jalur litigasi karena akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Kemudian para pihak yang bersengketa menghendaki cara yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien ya, sehingga memilih arbitrase BAPMI daripada memilih jalur litigasi ya. Kemudian para pihak bersengketa ingin mendapatkan jaminan bahwa orang yang akan memberikan putusan atas sengketa atau arbiter benar-benar memahami pasar modal dan mempunyai keahlian berarbitrase. Kemudian yang terakhir, para pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan sengketa melalui forum yang tertutup untuk umum. Jadi ini bersifat rahasianya benar-benar ini ya, terjamin ya Bapak Ibu. Itulah mengapa memang arbitrase ini terkenal untuk bisnis ya. Orang-orang bisnis memang lebih suka memilih arbitrase dibanding dengan litigasi. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu, selamat weekend. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.